Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Swaba dari semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol. Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nur Komariah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis, sebuah topik yang sangat penting di dalam dunia manajemen dan juga bisnis modern. Saya kasih tahu bahwasanya sebuah keberhasilan perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh sebuah ide dan modal saja, akan tetapi juga oleh bagaimana perusahaan tersebut diorganisasikan dengan baik. Mengorganisasikan yang tepat itu dapat membantu sebuah perusahaan itu membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, serta menciptakan kerja yang sama efektif antar bagian sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ini, perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk memiliki modal dan teknologi yang canggih, tapi juga harus mampu mengelola organisasi secara efektif, baik dalam artian tidak boros, tepat di dalam kegunaannya, hasilnya pun tetap maksimal. Pengorganisasian yang baik akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Sebelum itu kita itu harus tahu, sebelum kita masuk materi, kita itu harus tahu apa sih yang dinamakan bisnis itu ataupun perusahaan, dan seberapa pentingnya sih organisasi itu di dalam perusahaan ataupun bisnis. Yang pertama yaitu organisasi bisnis itu merupakan struktur yang dibentuk untuk mencapai tujuan bisnis dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Struktur ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam perusahaan. Tanpa adanya organisasi yang jelas, perusahaan akan mengalami berbagai masalah seperti halnya tumpang tindih pekerjaan, konflik internal, lambatnya pengambilan keputusan, hingga menurunnya produktif karyawan. Oleh karena itu, mengorganisasikan sebuah fondasi utama dalam manajemen mengorganisasikan itu menjadi fondasi utama dalam manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu kita itu harus membagi tugas. Pembagian tugas sendiri itu merupakan inti dari mengorganisasikan perusahaan bisnis, termasuk contohnya bengkel. Pembagian tugas dilakukan dengan cara melompokkan pekerjaan berdasarkan jenis, tingkah keahlian, dan tanggung jawabnya. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat juga, dan juga dengan cara yang paling efisien. Dalam organisasi bengkel, pembagian tugas itu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan teknis, tetapi juga pekerja administrasi dan juga pengawasan. Contohnya, dalam prakteknya sebuah bengkel yang terorganisasi dengan baik memiliki pembagian tugas yang jelas. Mekanik bertanggung jawab penuh di dalam perbaikan dan juga perawatan kendaraan, kasir mengelola transaksi pembayaran dan juga pencatatan keuangan. Bagian gedung
mengatur stok suku cadang, sedangkan kepala bengkel berperan mengatur jadwal servis, mengawasi kualitas pekerjaan, dan juga menjadi penghubung antar pelanggan dan juga mekanik. Tanpa pembagian tugas yang jelas, sering akan terjadi sebuah di mana mekanik harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus pembayaran atau pelanggan, bingung harus bertanya kepada siapa. Dengan pembagian tugas yang jelas, itu dapat memberikan sebuah dampak positif yang besar bagi bengkel. Pekerjaan itu menjadi lebih terfokus, kesalahan dapat diminimalkan, dan juga waktu pelayanan menjadi lebih cepat. Selain itu, tanggung jawab yang jelas juga memudahkan memudahkan pemimpin bengkel dalam melakukan pengawasan dan juga evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, kita di dalam bisnis itu kita harus sering-sering kolaborasi yang efektif. Karena apa? Kolaborasi yang efektif itu merupakan bentuk kerjasama antar bagian dalam organisasi bengkel yang didukung oleh komunikasi yang baik dan struktur organisasi yang jelas. Kolaborasi sendiri itu dibutuhkan. Kenapa? Karena proses pelayanan bengkel itu tidak dapat diselesaikan oleh satu bagian saja, melainkan melibatkan banyak pihak secara keseimbangan. Contohnya, dalam kegiatan operasional bengkel, kolaborasi terjadi ketika mekanik menemukan kerusakan tambahan di luar keluhan awal pelanggan. Mekanik harus berkoordinasi dengan kepala bengkel untuk mendapatkan persetujuan tindakan. Lalu kasir menyampaikan estimasi biaya tambahan kepada pelanggan. Jika kolaborasi ini tidak berjalan baik, pelanggan bisa merasa dirugikan karena adanya biaya yang tak terduga atau keterlambatan pekerjaan. Dengan kolaborasi yang efektif itu dapat menciptakan alur yang lancar dan juga transparan. Jadi pelanggan itu merasa lebih percaya karena mendapatkan informasi yang jelas, sementara karyawan dapat bekerja tanpa konflik internal dan juga jangka panjang. Kolaborasi yang baik itu dapat meningkatkan cinta bengkel dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, ketika kita itu mau bisnis, yang ketiga yaitu kita harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas sendiri itu dapat menunjukkan kemampuan bengkel dalam menghasilkan output berupa layanan servis dengan kualitas terbaik menggunakan sumber daya yang terbatas. Struktur itu dapat memberikan kejelasan alur kerja dan pembagian peran. Seperti halnya sebuah bengkel lah dengan struktur organisasi yang jelas itu mampu melayani lebih banyak kendaraan dalam sehari dibandingkan bengkel yang tidak terorganisasi. Mekanik fokus pada perbaikan kendaraan tanpa terganggu urusan administrasi, sementara kasir dan kepala bengkel itu harus mengurus hal-hal yang non teknis. Dengan penambahan produktivitas yang meningkat dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan bengkel. Selain itu, beban kerja karyawan menjadi lebih seimbang sehingga mengurangi kelelahan dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu adalah sumber daya manusia, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri adalah sebuah aset terpenting di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pengorganisasian
perusahaan harus diiringi dengan pengembangan SDM perkembangan. Yang pertama, kita itu harus melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan investasi jangka panjang bagi bengkel. Seperti halnya bengkel lah contohnya. Panjang bagi bengkel di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mengorganisasikan sebuah bengkel yang baik itu harus diiringi dengan upaya meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi otomotif. Contohnya, banyak bengkel menghadapi tantangan ketika kendaraan modern dengan sistem injeksi dan juga kelistrikan canggih mulai mendominasi pasar. Bengkel yang memberikan pelatihan rutin kepada mekanik akan lebih siap menangani jenis kendaraan tersebut dibandingkan bengkel yang hanya mengandalkan pengalaman lama. Dengan mekanik yang terlatih mampu bekerja lebih cepat dan juga akurat, resiko kesalahan servis itu berkurang, kualitas layanan meningkat, dan juga pelanggan merasa puas serta percaya pada kemampuan bengkel. Yang kedua, kita itu harus membentuk tim multivisional. Tim multivisional adalah tim yang dibentuk dari berbagai fungsi dalam bengkel untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengembangan layanan atau perpecahan masalah operasional. Contohnya, ketika bengkel ada suatu bengkel yang menginginkan itu hendak membuat paket servis hemat, pemilik bengkel itu melibatkan mekanik dan kasir dan juga bagian pembelian. Mekanik memberikan masukan teknis, kasir menghitung harga yang sesuai, dan juga bagian pembelian memastikan ketersediaan suku cadang. Dengan keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan juga realistis, program yang dijalankan lebih mudah diterapkan dan juga memberikan manfaat nyata dan membuat manfaatnya nyata bagi bengkel. Yang ketiga, kita itu harus rekrutmen yang efektif. Rekrutmen itu adalah rekrutmen yang efektif itu bertujuan apa? Untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga sesuai dengan budaya kerja bengkel. Seperti halnya bengkel yang merekrut mekanik secara asal sering menghadapi masalah seperti kurangnya disiplin dan juga rendahnya kualitas kerja. Sebaliknya juga bengkel yang melakukan seleksi ketat cenderung memiliki tim kerja yang solid. Dengan karyawan yang tepat akan lebih mudah diarahkan dan juga memberikan kontribusi maksimal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga meningkatkan kinerja bengkel secara. Yang ketiga yaitu adalah manajemen risiko dalam mengorganisasikan sebuah bisnis. Karena apa? Karena setiap perusahaan pasti mengalami yang namanya
risiko. Oleh karena itu, di dalam manajemen risiko menjadi bagian penting di dalam mengorganisasikan sebuah bisnis. Yang pertama, kita itu harus mengidentifikasi sebuah risiko. Karena apa? Sebuah perusahaan itu perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi yang dapat menghambat operasional, baik itu risiko internal maupun eksternal. Contohnya, risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan seperti kesalahan karyawan, kegagalan sistem, masalah operasional seperti halnya prosedur tidak efisien, kerusakan, hingga kesalahan strategis dalam pembagian keputusan. Sedangkan yang dinamakan resiko eksternal yaitu adalah sebuah resiko yang berasal dari luar pembahasan, yang berasal dari luar perusahaan atau organisasi yang berada di luar kendali langsungnya, yang dapat mempengaruhi sebuah operasi keuangan serta reputasi dan bisnis meliputi faktor ekonomi. Yang kedua, kita itu harus tahu menganalisis dan evaluasi risiko tersebut, yang mana risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis secara berdasarkan tingkat kemungkinan dan juga dampaknya terhadap perusahaan. Dari ini manajemen dapat menentukan prioritas penanganan. Yang ketiga yakni adalah mitigasi dan monitoring risiko, yaitu adalah sebuah langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko harus diterapkan secara konsisten serta dipantau secara berkala agar supaya tetap efektif. Yang keempat yaitu adalah evaluasi kinerja dan optimalisasi proses. Evaluasi kinerja itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi berjalan dengan rencana. Evaluasi kinerja itu merupakan sebuah proses penilaian menyeluruh terhadap seluruh aktivitas, baik itu dalam sisi operasional, sumber daya manusia maupun pelayanan pelanggan. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja atau memastikan bahwa setiap kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana, standar kerja, serta target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Contohnya seperti halnya bengkel lah. Suatu pemilik bengkel itu melakukan evaluasi kinerja secara rutin, misalnya setiap akhir bulan lah, dengan melihat jumlah kendaraan yang diservis, rata-rata waktu pengerjaannya, tingkat kepuasan pelanggan, serta jumlah komplain yang masuk. Dari evaluasi tersebut ditemukan bahwa pada jam-jam tertentu terjadi penumpukan, antrian, dan keterlambatan pekerjaan servis. Dengan adanya evaluasi kinerja, bengkel dapat mengidentifikasi sebuah titik kelemahan yang mana di dalam operasional. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, seperti halnya menambah tenaga mekanik pada jam sibuk atau mengatur ulang jadwal kerja, sehingga kinerja bengkel menjadi lebih optimal dan pelayanan kepada
pelanggan meningkat. Yang kedua yakni adalah evaluasi performa individu. Evaluasi performa individu itu merupakan sebuah penilaian terhadap kinerja setiap karyawan bengkel, khususnya mekanik, yang mencakup aspek keterampilan, teknik, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan melayani pelanggan. Penilaian ini sungguh sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kontribusi masing-masing karyawan terhadap keberhasilan bengkel. Contohnya, di sebuah bengkel, jadi setiap mekanik itu dievaluasi berdasarkan kecepatan dan ketetapan di dalam mendiagnosis kerusakan, kualitas hasil servis, serta sikap kerja terhadap pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada sebuah mekanik yang sangat cepat bekerja namun kurang rapi, sementara ada mekanik lain yang rapi tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dari sebuah evaluasi tersebut, manajemen bengkel dapat mengambil keputusan yang tepat, seperti halnya memberikan pelatihan tambahan, pembagian tugas yang lebih sesuai dengan kemampuannya, atau memberikan inisiatif bagi mekanik berpotensi. Hal ini juga dapat mendorong meningkatkan motivasi kerja dan kualitas layanan bengkel secara keseluruhan. Yang ketiga yakni adalah analisis data bisnis. Analisis data bisnis itu merupakan sebuah proses pengolahan dan pemanfaatan data operasional bengkel sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Data yang dianalisis itu dapat berupa data jenis servis, frekuensi kunjungan pelanggan, penggunaan suku cadang, hingga mendapatkan harian dan bulanan. Contohnya, berdasarkan pencatatan data servis, bengkel menemukan bahwa sebagian besar pelanggan datang untuk servis ringan seperti halnya ganti oli dan mengecekkan rem, sementara servis besarnya hanya dilakukan pada periode tertentu. Selain itu, data juga menentukan bahwa pendapat bengkel meningkat pada awal bulan. Dan juga hasil analisis data tersebut dapat membantu sebuah bengkel tersebut dalam mengambil keputusan strategis seperti meningkatkan stok, suku cadang yang paling sering digunakan, menyusun paket servis ringan, serta mengatur promosi pada waktu-waktu tertentu. Dengan demikian, bengkel juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga pendapatan. Yang keempat yaitu adalah redefinisi dan redefinisi proses bisnis. Redefinisi proses bisnis adalah sebuah upaya peninjauan dan perbaikan kembali alur kerja bengkel agar lebih efisien atau cepat dan juga hemat biaya. Proses bisnis yang baik akan membantu bengkel dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, seperti halnya sebelumnya proses pelayanan bengkel itu dilakukan secara manual, memulai dari pencatatan, antrian hingga pembayaran.
Hal ini sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan antrian yang tidak teratur. Untuk mengatasi hal tersebut, bengkel mulai menerapkan sistem antrian sederhana dan mencatat digital. Jadi perubahan proses bisnis ini berdampak pada peningkatan efisiensi kerja, pengurangan kesalahan administrasi, serta percepatan waktu pelayanan. Pelanggan merasa lebih nyaman dan puas sehingga kemungkinan untuk kembali menggunakan jasa bengkel menjadi lebih besar. Poin yang kelima yaitu adalah perencanaan strategis dan taktis. Poin yang pertama yaitu perencanaan itu merupakan arah bagi perusahaan di dalam mencapai tujuan. Perencanaan itu merupakan langkah awal yang sangat penting bagi bengkel atau perusahaan lain dalam menentukan arah dan tujuan usaha. Perencanaan itu mencakup penetapan target operasional, target pendapatan, serta strategis di dalam pelayanan yang akan dijalankan dalam periode tertentu. Seperti halnya contoh, pemilik bengkel itu menyusun rencana kerja tahunan yang berisi target jumlah kendaraan yang harus diservis setiap hari dan target pendapatan bulanan. Rencana tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan bengkel agar menjadi pedoman kerjasama. Dengan adanya perencanaan tersebut, dengan jelas aktivitas bengkel menjadi lebih terarah dan terukur. Karyawan pun dapat memahami apa yang harus dicapai sehingga dapat bekerja lebih fokus dan efisien. Yang kedua yaitu adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu berfokus pada tujuan jangka panjang dan visi usaha yang ingin dicapai. Perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan besar dan arah membangun bengkel. Seperti halnya bengkel itu menetapkan visi untuk menjadi bengkel terpercaya dan berkualitas di wilayahnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk mendukung visi tersebut, bengkel itu harus berkomitmen meningkatkan kualitas mekanik dan juga pelayanan pelanggan. Dengan perencanaan strategis itu dapat membantu sebuah bengkel tersebut dan juga menjaga konsistensi arah usaha. Setiap keputusan yang diambil selalu bertimbangkan dampaknya terdapat tujuan jangka panjang bengkel. Yang ketiga yakni adalah perencanaan taktis. Perencanaan taktis itu merupakan penjabaran dari perencanaan strategis ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih konkretnya dan bersifat jangka pendek maupun menengah. Seperti halnya contoh, sebagai bagian dari perencanaan taktis, bengkel itu harus menyusun program promo, servis bulanan, pelantikan mekanik secara berkala, serta menjadwalkan kerja yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah taktis tersebut dapat membantu bengkel mencapai target jangka pendek, meningkatkan jumlah pelanggan,
dan juga mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang keempat yaitu adalah pemantauan dan juga pembaruan rencana. Pemantauan dan pembaruan rencana itu merupakan proses evaluasi berkelanjutan terhadap rencana yang telah disusun agar tetap relevan dan juga kondisi lingkungan bisnis. Contohnya, ketika munculnya banyak bengkel pesaing dan juga perubahan perilaku pelanggan, bengkel itu sering melakukan evaluasi, harus melakukan banyak evaluasi dan juga menyesuaikan strategi dengan memperkuat promosi melalui media sosial dan juga meningkatkan kualitas layanan. Dengan melakukan pembaruan rencana secara berkala, bengkel mampu beradaptasi terhadap perubahan besar pasar, mempertahankan daya saing dan juga menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu adalah penutup ataupun kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahwa mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis adalah proses yang kompleks namun sangat krusial. Dengan struktur organisasi yang jelas dapat mengembangkan sumber daya manusia yang tepat, manajemen risiko yang baik, serta perencanaan strategis yang matang. Jadi perusahaan itu dapat mencapai kinerja optimal dan berkelanjutan, dan juga organisasi yang dikelola dengan baik bukan hanya mampu bertahan dalam persaingan, tetapi juga terus berkembang dan juga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku ataupun kepentingan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.